ceritanya pada cerita Ceritanya terima kasih. jago bercerita anak. Oke, wow, ini kita udah 19 orang. Wah, bagus juga nih. Tip. Sampai di mana Sis Maggie? Dari Facebook Live Momento. Oke. Saya sebelah atas kiri atas ya. Oke, mute all. Silakan yang pekerja di unmute. 1, 3, 2. Selamat sore saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Dan juga terima kasih yang telah bergabung dan menantikan ibadah online ini. Pertama-tama saya mengucapkan welcome aboard. I'm your MC, Joyce Nelwan. Saudara terkasih dalam Kristus, selamat datang pada ibadah online Persekutuan Doa Mantan Awak Kabin Garuda Indonesia, PDI Magi, pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2020. Puji syukur karena kasih karunia-Nya, dimanapun kita berada, kita dapat bersatu dan berkumpul bersama sore ini. Hari ini kita sangat diberkati atas hadirnya Bapak Pendeta Daniel Alexander dari Nabire, Papua, jauh-jauh nih. Terima kasih. Wah, selamat sore dan selamat datang Bapak Pendeta Daniel Terima Alexander. kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi kami atas kehadiran Bapak Pendeta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Terutama kami ini yang haus akan firman Tuhan. Amin. Amin. Baiklah saudara yang terkasih dalam Kristus, siap-siap hari ini Tuhan akan menggirangkan kita dan juga kita akan menggirangkan Tuhan. Kita masuk ke hadiratnya karena Dia memang sumber sukacita, sumber pengharapan. Sebelum itu saudara kita sapa dulu satu sama lain ya. Bagaimana cara kita mensapa? Tetap mute. Oke, tetap mute. Caranya coba kasih lihat tangan Anda fist yang sebelah kanan, ya. Sebelah kanan kasih lihat, nengok ke kiri ke kanan, katakan merdeka, Indonesia merdeka bersama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sekali lagi, 1, 2, 3. Indonesia merdeka bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, siap-siap kita beri tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang, sudah di ini. Baik, saya akan share dulu screen sebelum saya melanjutkan pembicara. Oke. Inilah pendeta kita hari ini, Pendeta Daniel Alexander dari Nabire, Papua. Terima kasih. Sebelum kita doa pembukaan, ada baiknya saya membacakan sedikit tata ibadah virtual. Yang jelas kita semua sudah berpakaian rapih dan sopan. Ikuti aba-aba dari pemuji. Bila diminta tepuk tanganlah. Bila minta angkat 2 jari, angkatlah. Sehingga peredaran darah kita pun ikut berfungsi. Fellowship audio ini penting sekali. Selama fellowship, posisi audio Anda unmute. Sedangkan ibadah posisi pada waktu ibadah, audio Anda mute. Ya. Dan juga jangan lupa petugas pekerja hari ini untuk unmute-kan audio Anda sebelum Anda bicara. Satu lagi, kami mengalami sedikit kendala bagi yang memakai earphone, maka dari itu kami mengambil keputusan untuk tidak memakai earphone. Baik saudara, itulah sekedar etiket daripada tata ibadah kita hari ini. Baiklah, fasten your seat belt, atau let me say, fasten seat belt has been switch off. Kini tiba saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan untuk
itu, saudara, tetapkan dan satukan hati kita dan mohon berkat serta anugerahnya untuk segera memulai ibadah ini, diawali dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh salah satu senior kita yang baik hati, Ibu Cynthia Thomasowa. Ready to serve. Shalom. Mari kita tundukkan kepala. Saudara terkasih, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, terima kasih Tuhan di siang sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara di dalam ibadah persekutuan doa Imagi, Ikatan Mantan Awak Kabin Garuda Indonesia. Kami boleh bertemu secara virtual Zoom, sungguh luar biasa semua kami percaya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saatnya kami memuji menyembah-Mu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh bersyukur kami juga untuk Indonesia di usia yang ke-75 ini Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan yang dahsyat, ajaib atas Indonesia. Kami percaya saat ini mata Tuhan tertuju pada bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Alexander. Kami percaya ada urapan hadirat-Mu Tuhan. Ada urapan yang baru, ada kuasa, ada hikmat, bahkan pewahyuan-pewahyuan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Alexander. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya di setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami membuka hati kami, biar firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa kasih. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah ini, Tuhan kami sehati. Kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada Tuhan dan Juru Selamat menebus dosa-dosa kami yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Amin, amin. Saudara terkasih dalam Kristus, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kami mengajak saudara untuk berdiri. Bila Anda bisa berdiri silakan, atau duduk pun dengan badan yang tegak, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh keluarga Bapak Tony Rahambau. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Merdeka luar biasa. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita terus melimpah atas Indonesia. Amin. Amin. Indonesia hujan berkat. Indonesia hujan berkat dan nama Yesus terus dimuliakan. Saya akan mengambil ayat dari Mazmur 95 ayat yang ke-6-7. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Baiklah saudara, siap memuji Tuhan? Pasti siap ya? Baiklah, mari kita muliakan dan masyurkan namanya dengan menyanyikan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh keluarga Kristus yang sangat diberkati ini, keluarga Tony Rahambau, yang akan membawakan 3 lagu berturut-turut. Dan kita mempunyai Rahambau Junior, namanya Jody, akan mengiringi orang tuanya yang luar biasa ini, Tony dan Lenny. Silakan keluarga Rahambau. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk ke hadiratnya, dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Kini saatnya kita berdiri di altarnya. Kini Saatnya berdiri di altarnya, sebab Tuhan Maha Kudus hadir di sini. mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk ke dalam sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya. Kita masuk dalam sucinya, bersama para malaikat Selamat dari Bandung, dari Ambon, dari Cibinong, dari Makassar, Jakarta. Selamat bergabung. Maha Kudus.
bisa rasakan ketika Allah itu hadir, maka betapa sukacitanya kita. Mari kita siapkan hati kita lagi, kita memuji Dia, besarkan namanya sambil kita bertepuk tangan nyanyi bersama-sama. Kami berkumpul untuk memuji Allah yang luar biasa itu di siang hari ini. Kami berkumpul, amin, memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Kita bersukacita karena Allah hadir di tengah-tengah. Dan di masa sekarang ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu bisa menakutkan banyak orang. Tapi kita percaya dalam suka ataupun duka, di atas gunung maupun di lembah, dalam keadaan berkat ataupun pencobaan, dalam keadaan tangis maupun tawa, Allah Dia hadir di sana, yang menyatakan kuasa untuk kita, yang menyertai kita, yang peduli dan mengerti. Karena Dia yang menjamin kepastian hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, mari kita sama-sama nyanyikan, Allah peduli dan Allah mengerti akan keberadaan kita. Yang perkara Yang yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ku berkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti. apa mengerti, apa peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah apa peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri
sebab Bapa mengerti. Bapa mengerti. Bapa mengerti. Amin, luar biasa, Allah kita sungguh peduli. Amin. Baik, kita lanjutkan saja dengan program selanjutnya. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sore ini, ada dua kesaksian. Yang pertama, kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan menguatkan hati, pikiran, dan iman dari saudara kita yang terkasih, Ibu Linda Bano, dalam kesaksian pertamanya. Kemudian untuk kesaksian kedua, kami biasanya mempersilahkan apabila saudara-saudari yang ingin bersaksi, dan kami berikan waktu 7 menit. Begitu Ibu Linda Bano selesai kesaksian, jadi Anda bisa langsung ambilkan audio Anda, jangan lupa, dan langsung memberikan kesaksian. Ada yang mau kesaksian? Untuk yang kedua, tolong angkat tangan. Silakan. Jangan malu-malu. Pramugara nggak ada yang malu, ya? Oke. Mas Bambang. Oke, Mas Bambang ya. Mas Bambang Surahman di sini. Apa ini? Oh, halo aja. Oke. Halo juga Mas Bambang. Selamat sore. Oke, baik. Mungkin ada yang mau kesaksian yang kedua, silakan angkat tangan setelah Linda Bano. Adakah? Belum? Oke, nanti kalau dipikirkan dulu masih ada waktu. Baik, kalau begitu kami persilakan Ibu Linda Bano kesaksiannya. Halo, shalom, selamat siang teman-teman semua. Senang sekali kita bisa bertemu ya. Memang kayaknya itu sekali kalau kepengen bersaksi, kepengen bertemu dengan teman-teman, ingin berdoa bersama-sama, dan kita saling menguatkan. Ya, puji Tuhan. Saya beberapa minggu yang lalu sudah memberikan kesaksian, dan ini adalah kesaksian yang kedua. Luar biasa, Tuhan itu sungguh sangat peduli, sangat-sangat peduli. Kita tidak pernah mengerti bahwa hidup kita ini akan seperti apa rancangan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan buat hidup kita ini. Dan dengan jelas saya sudah bilang waktu kemarin itu bahwa saya kata dokter, saya itu kena kanker paru-paru di stadium 3B, dan Tuhan sudah memelihara saya luar biasa. Yang kira-kira saya diprediksi waktu itu di Desember tahun 2017, lalu saya di Singapura Juni 2019, semua sudah saya lalui, dan kemo, kemudian si berbarengan, lalu imunoterapi, dan juga selama saya ada di Singapura, Tuhan memelihara saya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang sudah mendengarkan
saya dan Vera juga kita menghadiri seminar. Walaupun seminar waktu itu saya sepotong-sepotong karena saya harus balik ke Singapura. Tapi hingga hari ini saya menjadi vegan. Saya benar-benar sehat. Saya benar-benar jauh dari daging. Banyak orang mengatakan, bahkan mungkin suami saya sendiri yang bilang, kamu tuh bodoh, ngapain? Kan makanan sudah Tuhan kasih. Saya bilang, ya, benar. Hikmat itu harus kita perhatikan. Hikmat dari Tuhan harus kita perhatikan. Karena biar bagaimana juga tubuh ini ya harus dipelihara dengan baik. Dan puji Tuhan, selama saya vegan, saya tidak makan apa-apa, dalam daging juga tidak. Dan oke, kita melihat bahwa sudah saya lalui kemo, radiasi, imunoterapi, dan itu terus Tuhan pelihara sampai akhirnya Tuhan dikatakan sama dokter Singapura, imuno itu tidak berhasil, sehingga saya waktu di scan ada sesuatu sebelah kiri otak saya ada, karena paru-paru ini biasanya dia akan kena di otak, dan di dekat perut saya juga ada sesuatu kelihatan ada. Jadi imuno itu di stop. Imuno itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu 2 minggu satu kali. Dan puji Tuhan, semua Tuhan pelihara, semua Tuhan sudah lunaskan tanpa saya harus mengeluarkan uang yang begitu. Dan memang saya berpengharapan luar biasa. Ya seperti katanya saya itu nggak sakit, nggak sama sekali. Bahkan orang bilang, aduh kamu kenapa nangis, tiba-tiba nangis. Saya bilang, kenapa harus nangis? Anything can happen. Ya, mungkin kita di jalanan kita bisa ditabrak mobil, atau mungkin kita sakit, kita batuk satu kali Tuhan angkat. Tapi tidak, saya tidak memperlakukan diri saya seakan-akan saya sakit, tidak. Karena iman saya, pengharapan saya selalu ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik, terlalu sangat baik. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Saya ingin sekali melayani Tuhan. Saya ingin katakan Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, luar biasa hidup. Dan memang waktu kemarin ini, jadi saya start dengan makan obat kemo. Setelah imunoterapi stop, saya makan obat kemo yang 1 bulan 1 box. Sorry to say, 1 box itu 1 bulan 30 juta. Dari mana? Tapi ingat, kembali lagi Tuhan, ini anakku. Saya tidak sanggup Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tetapi akhirnya Tuhan bilang, tidak anakku, itu semua gratis buat kamu. Jadi selama dari bulan Mei tahun 2019 ya, bulan Mei itu saya makan obat, dan dokter bilang ini akan mempengaruhi tubuh kamu, akan banyak side effect yang terjadi di dalam tubuh kamu. Lalu saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, saya tidak mau obat ini keras sekali. Saya tidak mau kelihatan kalau saya itu jadi jelek gitu ya, jadi nggak ceria, jadi lemes, jadi entahlah macam-macam. Itu tidak, Tuhan, saya tidak mau. Saya tetap ingin memuliakan Tuhan. Saya ingin tetap memperlihatkan kebesaran Tuhan yang benar-benar ada di diri saya. Harus kasih lihat, ini Tuhan saya hidup, Tuhan saya ini luar biasa. Jadi bulan pertama saya makan, tidak kelihatan apa-apa. Bulan kedua, waktu itu saya ingat sekali, sudah mulai kontraksi dengan perut saya, karena saya biasa minum jus. Pagi-pagi saya minum 7 jus, 7 macam jus. Itu langsung di gelas yang besar, saya minum. Dan saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa pergi kemana-mana, karena saya terus akan ke belakang, mau
kalau masih ingat dengan teman-teman yang lain kita pergi ke mall kemana, saya akan selalu cari kamar mandi. Jadi saya tidak mau keluar-keluar. Dan pengalaman saya waktu itu adalah waktu ibunya Ineke akan dikuburkan. Saya bersama-sama dengan Ansir dan juga dengan Ondang baru akan menuju ke tanah Mesir. Tiba-tiba itu yang namanya saya mau nangis, saya udah gak kuat, gak tahan sama sekali. Akhirnya cari pompa bensin. Waktu cari pompa bensin, ya lari ke laboratorium ke WC-nya. Dan di situ saya terduduk di lantai. Sehingga semua saya kelayangan, saya pusing. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, jangan permalukan saya. Tuhan, jangan sampai mempermalukan saya. Dan entah bagaimana terduduk, bayangkan itu yang namanya kamar mandi di gas station. Itu kotor sekali, saya ingat di Bintaro Permai. Saya terduduk di situ dan saya hanya bawa tisu. Akhirnya saya siram, saya nangis, saya bilang, Tuhan tolong, saya tidak kuat berdiri, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan ternyata Tuhan bilang, mari anak, mari berdiri. Jangan duduk, jangan sampai terjatuh. Akhirnya Tuhan angkat saya. Bayangkan, saya nangis, saya berteriak, Tuhan tolong saya tidak kuat, karena lemas sekali. Dan waktu itu juga kita akan pergi ke tempat Tante Yen, tempat penguburan ibunya Ineke. Itu saya terduduk dan saya tidak bisa berdiri lagi di kursi waktu di tanah Mesir. Setelah itu saya bilang, Tuhan ampun, saya nggak kuat, tapi biarlah Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya kemampuan. Dan setelah kejadian seperti itu, memang nggak ada apa-apa, nggak terasa lagi bagaimana. Coba bayangkan betapa Tuhan Yesus itu hidup, dan iman saya mengatakan saya sudah. Jadi kemarin ini juga tiba-tiba ada pembatasan tidak boleh ke Singapura. Januari saya ke Singapura, lalu ambil obat. Februari saya habisin makan, dari Januari itu saya habisin untuk Februari obat kemo itu. Dan stop di Februari, stop. Sampai hari ini saya tidak makan obat kemo sama sekali, saya tidak. Karena obat itu nggak ada, karena obat di sini harganya sekitar 25 sampai 30 juta. Dan sementara saya dari Singapura saya dikasih, dan mereka tidak bisa kirim ke sini. Kemarin itu dikirim ke sini, sekarang ada di BP POM, ada di Bea Cukai, dan itu tidak bisa keluar kalau tidak diurus. Jadi Tuhan luar biasa, Tuhan kita hidup luar biasa. Jadi iman kita harus kita pelihara. Iman itu penuh dengan pengalaman sehingga membuat kita iman lebih dan lebih lagi. Jadi minggu lalu saya CT scan karena anak saya bilang ke 3 bulan, 6 bulan setiap kali harus CT scan. Hasil dari CT scan, jadi di Mitra sini, jadi anak saya yang mengatur semua karena nggak boleh masuk ke rumah sakit karena itu paru-paru ya. Jadi karena COVID itu kena di paru-paru, jadi anak saya mengatur semua. Akhirnya saya masuk langsung dari mobil, turun depan pintu, langsung masuk radiologi. Begitu itu keluar lagi dari samping, keluar langsung ke mobil. Dan untuk the next lagi 3 hari setelah itu keluar, hasil keluar, anak saya atur lagi, saya langsung dari mobil langsung masuk ke tempat dokter. Lalu dokter bilang, buat saya bilang ini, maaf Bu, saya mau tanya, Ibu sakit apa ya? Sambil bercanda dokternya. Dan saya bilang, ada apa ya? Kenapa? Dokter bilang, nggak ada apa-apa nih Bu, semuanya bersih, benar-benar bersih, tidak ada cancer sedikit pun tidak ada. Jadi bisa bayangkan
bagaimana Tuhan Yesus sayang buat kita ya. Luar biasa bahwa kita memang harus benar-benar memperkatakan bahwa saya sudah sembuh. Saya kuat dan saya akan bilang dan bilang terus bahwa saya tidak sakit karena mujizat itu sudah terjadi pada diri saya. Teman-teman semua, mari kita pakai hikmat kita juga. Mari kita berikan iman kita yang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa jubah Tuhan kita pegang, makanya kita sembuh. Terima kasih untuk semua dukungan doa teman-teman. Terima kasih juga boleh memberikan saya semangat yang luar biasa. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, dan marilah kita terus melayani Tuhan agar kita dikuatkan dan iman kita makin penuh dengan semangat. Amin. Wow, kesaksian yang sungguh luar biasa. Memang kalau Tuhan kita sudah bekerja, siapa sih yang berani lawan? Amin. Amin. Tuhan kita itu memang benar-benar Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan, karena dia adalah tabib yang agung, yang sungguh luar biasa. Ialah sumber kekuatan, sumber kesembuhan. Hanya dialah yang memegang kontrol atas segalanya. He is on the throne, right? Amin. So he is the mighty one. Allah Bapa yang Maha Pengasih pasti menguatkan saya dan saudara sekalian. Ada kesaksian kedua, mungkin Mbak Wiwi mau kesaksian? Ya, ada kesaksian yang kedua. Silakan angkat tangan kalau misalnya tidak ada. Kak Vera? Ada yang kesaksian? Nggak ada ya? Dia pada malam-malam nih. Oke. Baik, kalau begitu, kalau memang tidak ada kesaksian selanjutnya, kita tepuk tangan dulu untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sis Linda luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya masih terenyuh ya, masih terenyuh. Tapi bukan suatu nggak kaget lah kalau memang Tuhan sudah bekerja. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Alexander, saudara kita ini keluarga Tony Rahapal sudah siap-siap akan membawakan satu lagi pujian. Kalau begitu saya langsung persilahkan saja. Masuk hadiratmu saat ini. Serahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
untuk dengar firman-Mu. Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penuh hidupku, siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami hati kita sudah siap, itu kami persembahkan Bapak Pendeta dan Alexander dengan firman Tuhan. Silakan Pak. Langsung saya? Iya, Ya. silakan Pak. Wah, kesaksian Ibu Linda luar biasa. Dahsyat sekali Tuhan. Justru obat kemo tidak datang dari Singapura, malah hasil CT scan bersih semuanya. Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih untuk Ibu Joyce, Pujian, keluarga Pak Rahagbau. Ya, di Biak, di Manokwari ada keluarga Rahagbau yang saya kenal baik. Pak Rahagbau. Ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada saudara dari Persekutuan X ya, awak kabin Garuda Indonesia yang mengundang saya. Terima kasih, ini kesempatan berharga sekali. Ya, puji Tuhan. Saya siapkan alat rekamnya. Baik. Ini pertama kali bertemu dengan saudara-saudara ex awak kabin Garuda. Hebat sekali, suatu penghargaan yang luar biasa. Kita boleh bersekutu bersama-sama dengan jarak yang jauh, tapi teknologi aplikasi Zoom ini mempersatukan kita. Baik, saudara ngikuti lewat Facebook saya, Instagram saya, mari kita belajar. Oke, begini saudara. Otoritas, ya, otoritas. Muncul apa di benak kita? Otoritas. Ya, setiap kali kita mendengar kata otoritas, maka harus muncul di benak kita tunduk. Oh ya, sebelum saya lupa, apakah di Zoom ini tidak direcord, nggak direkam? Yang di Zoom? Kami live di Facebook, Pak. Oh, live Facebook ya, baik Kami kalau live gitu. di Facebook. Oke, ya, baik. Nah, Nah, jadi tiap kali, kami tidak merekam lagi. oke ya. Jadi tiap kali kita mendengar kata otoritas, authority, maka kita harus muncul satu kata, tunduk, submit, obey. Apalagi saudara paling berisiko bahayanya. Nah, disinilah otoritas itu perlu kita perhatikan. Saudara, seringkali kita sebagai anak-anak Bapa di surga, ya, kita pernah mengalami begini. Kita komplain kepada Tuhan, kita rasanya ada yang gak terima kepada Tuhan. Terus kita tanpa sadar kita mengungkit.
Bukankah aku sudah doa pagi Tuhan? Bukankah aku sudah baca Alkitab Tuhan? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bahkan tidak sedikit berkata begini, bukankah saya sudah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa hidupnya harus begini? Kenapa doa saya tidak didengar? Kenapa keluarga saya? Kenapa anak saya? Mengapa? Mengapa? Saudara, hari ini kita akan belajar tentang otoritas ini. Betapa kita harus taat ya kepada semua peraturan yang sudah tertulis. Nah, ini yang kita harus kenali dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang dipercaya bisa bekerja di perusahaan, di penerbangan, maka aturan-aturan itu harus dipegang dengan kuat. Karena penerbangan gak bisa dianggap ringan seperti transportasi yang lain. Bukan berarti yang lain lebih rendah, tidak. Karena harus tunduk kepada peraturan itu. Nah, seperti ini dalam hidup kita, yaitu otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Saya ulangi lagi, otoritas tertinggi di hidup kita adalah firman Tuhan. Ini yang harus kita pegang dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan kita punya firman yang tertulis. Ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab tanpa firman yang tertulis ini, maka kita tidak akan mengenal rencana Tuhan. Kita nggak bisa mengenal siapa Tuhan. Nah, firman itu. Mari kita baca ayat yang pertama. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima. Oke, nah, maka itu di kokpit pesawat, di dalam pesawat selalu ada buku manual. Sudah sepengalaman apapun seorang pilot, sudah pengalaman seberapa lama pun seorang awak kabin, maka buku itu tidak boleh dilupakan. Nggak cukup hanya dihafal. Maka itu penting sekali memegang buku yang satu ini sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, sudah? Lihat Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Begini kata Tuhan ya, yang disampaikan oleh Maria ibu Yesus. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Ya, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ulangi lagi. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ini firman simple. Hanya kata ibu Yesus kepada pelayan-pelayan di pesta pernikahan. Tapi di dalamnya justru mujizat. Nah, dengan ayat ini saya selalu mengatakan, ya, saudara-saudara boleh cerita kepada semua teman, pada semua teman. Kalau sampai di rumah tangga kita, di keluarga kita ada masalah, entah itu masalah kecil, entah itu masalah besar, ya, maka pasti ada di antara kita dalam anggota keluarga ini yang tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sederhana sekali. Ya, saya ulangi lagi, ini sebuah emphasis, penekanan yang sangat penting. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, mereka di tengah-tengah kesulitan besar, yaitu pesta belum selesai, anggur habis. Itu sama dengan kita orang Indonesia, pesta belum
makanan habis, malu. Nah, ketika mereka sedang dalam masalah itu, ternyata ada satu prinsip yang sederhana. Apa yang Yesus katakan, kerjakan itu, lakukan itu. Nah, kalau mulai hari ini saudara dan saya mau mengambil ayat ini, firman ini sebagai pegangan dalam hidup kita, apa saja yang tidak baik, masalah apa saja yang terjadi di hidup kita, maka saudara dan saya nggak usah cari siapa yang salah. Ini gara-gara siapa? Siapa penyebabnya? Tidak. Langsung masing-masing kita duduk di hadapan Tuhan, buka buku yang satu ini, minta Roh Kudus memimpin. Apa yang aku belum lakukan, yang Tuhan Yesus katakan? Ya, ini anak-anak saya pada gabung, ya pasti ditanya oleh host. Ya, saya biasa kalau saya diundang untuk melayani sharing firman lewat Zoom, saya beritahu anak-anak saya itu dan mereka ikut belajar. Terima kasih. Saya nggak memberitahu host. Ya, terima kasih anak-anak saya boleh ikut. Nah, saudara, ini simple sekali. Oke ya, maaf, sama seperti saudara, para kru Garuda Indonesia. Begitu ada apa-apa, saudara nggak boleh saling nyalakan dulu. Cari bukunya mana? Apa istilahnya ya? Logbooknya mana? Apa yang tadi kita nggak lakukan? Saudara, ini prinsip yang penting dalam hidup kita. Firman. Luar biasa kalau kita mau menuruti firman itu. Ya. Mazmur 107. Mazmur 107. Ya, ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Ini obat. Firman itu obat. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Wow, luar biasa. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman itu obat. Firman itu menyembuhkan. Kalau memang belum waktu Tuhan tiba untuk kita masing-masing, firman itu obat yang luar biasa. Saudara, inilah otoritas tertinggi dalam hidup kita masing-masing. Oke, otoritas tertinggi. Sudah? Nah, lihat Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Nanti kita akan simpulkan dari semua ini. Ayat 1. Yohanes 1 ayat yang pertama. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan otoritas tertinggi dalam hidup kami manusia ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Saudara perhatikan, pada mulanya adalah firman. Jadi memulai apa saja dalam hidup, maka harus dimulai dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Luar biasa Tuhan kita. Lalu ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu. All things. Jadi enggak ada yang tidak termasuk dalam segala sesuatu. Ayat 3. Dijadikan oleh Dia. Dianya siapa? Firman. Dan siapa firman itu? Tuhan Yesus Kristus. Saya baca lagi ayat 3, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan
tanpa dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah dari segala yang telah dijadikan. Saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi firman, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang jadi. Nah, inilah the highest authority in the universe. Otoritas tertinggi di seluruh alam semesta adalah firman. The word. Maka itu mari kita melihat kebenaran ini. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Ya. Bagaimana firman ini bekerja? Masih ingat ya, ayat dulu. Ya, saudara-saudara yang atau belum tahu, coba saudara buka Alkitab saudara. Lukas 7:10. Itu adalah contoh yang sangat jelas dan sangat indah. Bagaimana firman itu sebagai the highest authority akan bekerja. Nah, dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 ada kisah seorang perwira. Kalau sekarang itu panglima daerah militer. Nah, ya Lukas 7 ayat 1 sampai perwira ini orang Roma, penjajah, punya budak yang sangat dihargai dan sakit keras hampir mati. Lalu ayat 3 Lukas 7 itu ditulis begini. Ketika ia mendengar tentang Yesus. Nah, mendengar ini penting. Kalau kita mendengar, pasti mendengar suara. Betul tidak? Suara kita dengar. Nah, suara itu kan firman. Suara itu kan kata-kata. Betul tidak? Nah, kata-kata Tuhan itu. Nah, perwira ini mendengar tentang Yesus. Nah, semua nanti saudara baca supaya tahu. Akhirnya dia suruh ya tua-tua Yahudi untuk memanggil Tuhan Yesus. Berangkatlah Tuhan Yesus ke rumah. Dia menghormati otoritas itu. Ketika Tuhan Yesus sudah hampir sampai ke rumah perwira ini, dia menyuruh sahabat-sahabatnya sesama perwira Romawi dengan pesan, jangan datang ke rumahku, aku tidak layak untuk menerima Tuhan, Master. Nah, saudara, ini yang luar biasa. Bagaimana perwira Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, perhatikan bagaimana perwira ini sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Padahal posisi Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya perhatikan posisi Tuhan Yesus sebagai betul tidak? Orang Yahudi aja belum mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi perwira ini memanggil Tuhan. Saudara bisa lihat ayat yang ke-6. Ya di Lukas 7 itu. Tuhan, aku enggak layak untuk menerima Tuhan datang ke rumahku. Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara. Nah, bagaimana perwira ini menghormati otoritas itu.
Baca kalimat perkataannya ini di ayat 6, saya akan baca. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, nah ini yang luar biasa. Janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, nggak main-main ini. Lalu ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Saudara, garis bawahi ayat 7 kalimat terakhir. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Sekarang kita rangkum dari semuanya itu. Ternyata otoritas tertinggi lagi sekali kepada firman. Cukup katakan sepatah kata saja. Ya. Jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman ini. Maka itu perwira itu berkata, cukup katakan satu patah kata saja. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Simple, maaf. Sering gak ada di antara kita sebagai manusia, hidup itu karena kata orang? Saya percaya kita pernah ngalami itu juga. Tapi ada yang parah. Betul-betul hidupnya itu selalu diganggu dengan orang ngomong apa ya. Nanti orang bicara apa ya. Aduh, luar biasa. Ngeri sekali. Kalau sampai hidup kita dikuasai oleh kata orang. Maka itu hari ini kita mengambil keputusan, kita mengambil kesimpulan. Bahwa harus otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman ini. Maaf, izinkan saya memberikan contoh. Ya, bagi seorang yang belum tahu supaya ya, sampai hari ini saudara, sampai hari ini. Provinsi-provinsi termiskin di Indonesia, ya ini contoh. Sampai hari ini provinsi-provinsi termiskin di Indonesia sebagian besar itu provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen. Aneh bukan? Mengapa di Indonesia ini faktanya provinsi termiskin itu yang mayoritas Kristen? Nah, kebalikannya. Padahal di daerah-daerah Kristen itu daerah yang sangat kaya secara nature resource-nya. Kenapa miskin? Gedung-gedung gereja megah-megah di daerah-daerah Kristen itu. Ibadah-ibadah enggak habis-habisnya. Tapi mengapa itu terjadi? Maaf, saya ingin katakan ini secara langsung. Sebab sebagian besar daerah-daerah Kristen itu masih mengangkat hukum adat nenek moyang jauh lebih tinggi daripada Alkitab. Coba renungkan kalimat ini. Maka itu saya katakan di daerah-daerah Kristen itu ada cukup banyak adat yang memiskinkan orang Kristen. Contoh, orang meninggal, keluarga yang meninggal di beberapa daerah Kristen. Itu anak cucu harus hutang untuk pemakaman orang tua yang meninggal. Maafkan saya. Belum lagi adat mas kawin. Di daerah-daerah Kristen itu mahalnya luar biasa. Maaf. Nah, itulah contoh ketika firman dikalahkan oleh otoritas yang lain. Coba renungkan ini.
Tapi susah diberitahu. Mereka sampai hari ini masih lebih menjunjung tinggi hukum adat daripada firman Tuhan itu. Nah, inilah contoh dalam hidup kita. Maka itu penting sekali mulai hari ini kita melihat fakta ini. Baiknya sekarang kita masuk dalam hidup kita sehari-hari. Ya, dalam hidup sehari-hari. Pernikahan. Saudara, buku satu-satunya di dunia yang bicara paling banyak tentang keluarga, tentang pernikahan, itu adalah kitab suci kita. Saudara boleh baca buku apa saja. Bersyukur kepada Tuhan, Alkitab ini buku tentang keluarga, harmonis keluarga yang bahagia. Ini bukunya. Bahkan sebagai hamba Tuhan saya melihat hampir 70% topik yang Tuhan bahas di kitab suci kita adalah pernikahan dan keluarga. Coba bayangkan itu 70%. Mengapa keluarga ini penting? Nah, sekarang kita lihat. Lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan sebelum ada lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, lembaga-lembaga kesehatan, pendidikan, pokoknya sebuah institusi apapun juga yang manusia buat. Saudara harus perhatikan ini. Lembaga yang Papa di surga buat adalah lembaga pernikahan. Tolong catat ini luar biasa. Kejadian 1 dan kejadian 2 itu bicara pernikahan. Lalu kejadian 3 soal kehancuran keluarga itu. Nah, ini yang dibentuk lembaga pertama yang diberi otoritas oleh Tuhan. Maka itu kita melihat fakta satu-satunya lembaga. Ya, tolong perhatikan ini. Satu-satunya lembaga yang begitu dibenci oleh setan adalah lembaga pernikahan. Setan begitu benci kepada keluarga harmonis. Betul atau tidak kalimat saya ini? Mengapa setan begitu benci dan keluarga harmonis? Karena setan tahu kalau suami istri harmonis, anak-anak pasti bahagia. Kalau anak-anak bahagia, anak-anak itu membentuk komunitas, society, masyarakat. Pasti masyarakat itu, dengarkan, pasti masyarakat aman kalau anak-anak yang membentuk masyarakat dari keluarga yang harmonis. Pasti anak-anaknya bahagia. Saudara tolong perhatikan. Yang belum tahu silakan catat. Maleakhi 2:16. Enggak usah dibaca, catat. Satu-satunya buku di dunia, saya ulangi, satu-satunya buku di dunia yang ada statement, ada tulisan, ada kata-kata, sebab aku Tuhan membenci perceraian. Wih, ini luar biasa. Maaf. Mengapa hanya Alkitab, satu-satunya buku di dunia yang menulis dan ada kata-kata aku benci perceraian? Saudara, karena setan ingin pemegang otoritas di dalam dunia ini. Kalau ada keluarga bermasalah, ayo kita duduk sama-sama, buka buku ini. Lagi sekali seperti saudara sebagai awak kabin dari Garuda Indonesia, ex awak kabin. Saudara nggak boleh melupakan logbook
ya, baik itu stewardess, baik itu pilot co-pilot, harus ada. Nah, itu otoritas, itu peraturan yang harus, nggak cukup dihafalkan, tidak boleh dihafalkan, harus dibawa. Ini hukum, ini peraturan yang luar biasa. Maka itu saat dimulai dengan Yohanes 2 ayat 5, bahwa kalau ini menuruti semua yang Tuhan Yesus katakan, hidup ini akan beres, akan indah. Ya, ini tentang pernikahan, tentang hidup sehat. Tadi kesaksian Ibu Linda luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat Kejadian pasal 1, ya, sebelum ada manusia, Papa itu sudah memberitahu kita pola hidup sehat. Ya, coba ayat ini pasal 1. Ini firman, ini peraturan. Nah, kalau saudara Alkitabnya ada yang bawa bahasa, coba buka ya. Kejadian 1. Saya baca mulai ayat yang ke-11. Ya, Kejadian 1 ayat 11. Ini luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Sayang terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Tapi dalam bahasa Inggris, herbs. Tahu kata herbs? Herbal. Coba saudara bayangkan. Untuk apa Papa berfirman seperti ini? Ya, herbs. Ya, ini. And God said, let the earth bring forth, oh grass, ya, the herbs, ya, the herbs. Ya. Ada herbal. Terima kasih Ibu Nelwan yang langsung mengeluarkan ini, King James. Ada enggak terjemahan yang lain? Oke, enggak apa-apa. Herbs nomor 1. Oke. Dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Biji-bijian. Ini fiber. Grain. Ya, ini biji-bijian, fiber. Keren enggak Papa kita di surga? Lalu yang ketiga, segala jenis pohon buah-buahan. Ini pola hidup sehat. Ada herbs, ada green, ada fruit. Ini Papa kita. Dan perhatikan, waktu Papa berfirman ini manusia belum sudah siapkan. Ini makanan kita. Ya, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, herbs, ya. Ayat 12-nya, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, green, ya. Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Ya, terjemahan apa ini, ya. Oke. Ini luar biasa, firman. Ini otoritas tertinggi yang kita harus tahu. Masih pasal 1 ayat 29 dan 30. Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi sejak awal Tuhan sudah memberikan kita pola hidup sehat. Keren gak ini saudara? Nah, begitu pula Musa adalah orang pertama di dunia. Ya, tolong perhatikan. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan makanan apa saja yang boleh kita makan dan makanan apa saja yang kita nggak boleh makan. Jadi Musa ini orang pertama. Maka itu buku ini, Alkitab ini,
Catat, buku pernikahan, buku keluarga yang paling hebat, buku kesehatan yang sempurna, ya, buku umur panjang, oh macam-macam teknologi, kimia, apa saja itu ada di Alkitab ini. Buku hukum. Sebelum Musa menerima hukum, perintah 10 hukum itu di Gunung Sinai, maka di dunia ini nggak ada hukum. Maka itu sampai hari ini di semua fakultas hukum di dunia selalu nama Musa yang disebut, sebab Musa ini orang pertama yang menulis tentang law. Maka itu Musa di agama apa saja, di negara mana saja disebut the lawgiver. Orang pertama yang memberikan peraturan dan hukum di dunia ini itu Musa. Saudara, izinkan saya ngomong yang kecil-kecil dulu ya. Oke. Dalam ilmu pengetahuan, sains selalu based on literature, literasi. Ya, jadi tulisan. Nah, ini hal kecil ya, sepele. Tapi ini luar biasa. Maaf. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia di dunia kalau tidak ada sistem sanitasi? Pertama kali menulis ya, sanitasi itu penting. Nah, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia dan sampai hari ini belum ada yang lebih tua dari yang pernah ditemukan oleh manusia. Apa itu? Kitab Musa. Ini the oldest literature about sanitation. Jadi Musa yang menemukan pertama kali. Mari kita buka. Ulangan 23. Ya, Deuteronomy. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Just a little things. Tapi ini penting. Maka itu Tuhan mengatur luar biasa. Ya, Ulangan 23 ayat 12 13. Pokoknya begini ya saudara, mulai hari ini apa saja yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita cari jawabannya ada di Alkitab. Saya akan baca yang sudah ditayangkan. Di luar perkemahan itu, kan orang Israel berkemah. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Nah, ini untuk memperhalus dan sopan. Ini kada hajat itu bahasa Melayu. Ya, mungkin Ibu Nelwan tinggal di Malaysia bisa tahu. Kada hajat itu maaf, BAB saudara. Jadi Tuhan ngatur, ingat loh. Yang dibawa keluar oleh Musa dari Mesir ke Kanaan itu kurang lebih 4 juta jiwa. Loh kok bisa tahu? Kalau saudara nanti ada waktu baca bilangan Numbers pasal 1 disebutkan anak laki-laki yang umur 20 tahun itu jumlahnya 600.000 sekian. Belum anak perempuan, belum yang lebih tua, belum kakek nenek, belum adik-adik perempuan, anak-anak kecil. Bayangkan. Nah, kalau Tuhan nggak ngatur, kan mereka berjalan terus. Bagaimana kalau Tuhan nggak ngatur sanitasi ini? Wih, ngeri sekali. Ya, ini hukum Taurat. Ini firman. Ini firman. Otoritas tertinggi. Firman, saudara. Ya, saya ulangi 12. Di luar perkemahan itu haruslah suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Saya langsung ganti ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu sekop kecil tadi dan kotoranmu. Pertama saya baca ini saya tertawa geli. Bayangkan kalau dia bukan Tuhan yang sempurna, nggak mungkin ini sampai jadi hukum. Ada di logbook istilahnya ya, di buku ini.
Saudara, ini luar biasa. Jelas ya? Oh, banyak lagi yang lain karena waktu. Ya, tapi di Alkitab ini saudara oh, terima kasih Papa, engkau membuatnya jadi hebat sekali. Oke ya. Nah, sekarang Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8. Begini kata Tuhan, saya akan baca nanti 2 ayat. Pertama di Yosua 1 ayat 8 untuk membuktikan firman otoritas ini. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Begini kata Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa, oh ya ada di situ. Janganlah engkau lupa memperkatakan, mengucapkan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu, meditate ya, siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, saya ingin mengeluarkan kalimat ini supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maafkan saya, ya, karena ini saya ngelihat, ya, saya sering terbang, ya, saya sering terbang. Nah, apalagi dengan Garuda, saya membernya GFF, oke. Nah, saya perhatikan ada buku kecil yang dibawa oleh semua awak kabin, harus itu. Nah, selalu memperhatikan yang tertulis di dalamnya. Ya, nggak boleh dilupakan. Nah, apa yang terjadi kalau saudara dan saya sudah memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam sesuai dengan yang tertulis di dalamnya? Lihat hasilnya ada 3, saudara. Sebab dengan demikian, 1, perjalananmu akan berhasil. 2, dan maaf cuma 2, dan engkau akan beruntung. Ini dijamin. Hidup perjalanan berhasil dan akan beruntung hanya karena memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam. Saya minta maaf untuk bicara ini hanya contoh, jangan tersinggung. Maaf ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi pokoknya dengarkan maaf saya. Saya mau pakai kata firman. Mana lebih gampang dihafalkan? Maaf. Firman Tuhan atau firman mama mertua? Maaf. Mana lebih gampang dihafal? Mengerti maksud saya? Maaf. Saudara, kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena firman mama mertua kita perkatakan berulang-ulang dan kita renungkan siang dan malam. Maka itu kalau saya sebagai pendeta tanya begini kepada jemaat, saudara-saudara, apa sih khotbah saya 2 minggu yang lalu? Jawabannya rata-rata lupa. Tapi firman mama mertua 20 tahun yang lalu itu masih ingat sampai hari ini. Maaf. Betul nggak saudara? Karena kita memperkatakan perkataan itu dan kita merenungkan siang dan malam. Nah, inilah otoritas tertinggi firman. Mazmur 1. Ya, Mazmur pasal 1. Mari kita lihat ini. Mazmur pasal yang pertama. Sungguh Tuhan kita dahsyat, ajaib. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ya. Ayat 1 dan 2. Sampai 3, Mazmur 1, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat, kata-kata orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kata-kata lagi. Ini yang berbahagia.
Maka itu anak-anak kita, cucu-cucu kita harus kita peringatkan. Mereka itu duduk di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa. Itu yang akan menentukan masa depan mereka jadi apa. Tadi saya lihat Pak Rabo bersama Ibu, wah punya junior yang hebat. Duduk di bagian belakang main gitar lagi. Wah, Om bangga ya dengan kamu. Luar biasa. Nah, tolong beritahu anak-anak kita. Ayat ini penting. Hidup masa depan kita ditentukan sejak muda. Anak-anak itu saudara duduk di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, dan berjalan di mana dengan siapa. Itu menentukan. Hebatnya firman Tuhan ini sederhana sekali. Duduk, berdiri salah, berjalan dengan orang yang salah, hidup pasti akan salah. Lalu ayat 2 Mazmur 1 ini, ya, yang tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Ini kesukaannya, otoritas tertinggi, firman Tuhan itu kesukaannya. Dan merenungkan, meditate Taurat itu siang dan malam. Nah, dalam bahasa Ibrani kata merenung itu artinya memama biak. Luar biasa, memama biak. Jadi diulang-ulang firman yang sama setelah kita dengar diulang-ulang. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya melarang jemaat untuk membaca Alkitab ganti-ganti atau berurutan. Jangan. Satu bagian yang hari ini saudara dengar khotbah dan itu menyentuh hati saudara, ulangi tiap hari sampai merasa cukup. Nah, itu namanya merenungkan Taurat itu, memperkatakannya. Apa hasilnya orang seperti ini? Ayat 3 Mazmur 1. Iya, terima kasih Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja jaminan. Sama dengan Yosua 1 ayat 8. Maka perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan berhasil. Ternyata sama di Mazmur 1 ayat 3 ini. Ya, saya ulangi. Orang yang duduknya, berdirinya, jalannya di tempat yang benar, lalu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, otoritas tertinggi, dan suka merenungkannya siang dan malam, memama biak, maka orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Puji Tuhan, indah, tetap segar. Puji Tuhan. Nah, ini enggak layu daunnya, tetap berbuah. Perhatikan kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keren enggak ini saudara? Wih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka itu saya berkata lagi sekali, berbahagialah setiap kita yang menghormati firman ini sebagai otoritas tertinggi di hidup kita, dan yang lainnya harus di bawah. Ini firman. Maka itu tadi Yohanes 1 ayat 3 jelas. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tidak ada yang tidak jadi tanpa firman. Semuanya harus karena firman. Wih, itu luar biasa. Maka itu saudara, hidup sehat karena firman. Hidup bahagia karena firman. Hidup berhasil. Semuanya karena firman. Melakukan hukum ini. Mentaati peraturan-peraturannya. Ini pertama kali saya melayani Zoom webinar ini
dan ada lagu kebangsaan tadi. Wah, luar biasa, keren. Saudara, berapa hari yang lalu Indonesia mensyukuri 75 tahun. Oke? Amerika sudah 200 sekian puluh tahun. Negara-negara Eropa sudah lebih tua daripada Amerika. Ratusan, bahkan 1000 tahun. Pernah nggak kita menyadari kenapa negara itu bisa eksis tetap sebagai negara sampai hari ini, termasuk Indonesia? Jawabannya simpel. Bukan karena pemerintahnya, tidak. Masing-masing negara itu tetap eksis dan berdaulat karena konstitusinya, karena undang-undangnya. Betul tidak, saudara? Nah, undang-undang itu kan buatan manusia. Tulisan, ya, berupa tulisan. Nah, maka itu pertama kali 17 Agustus kemarin naskah asli proklamasi dibawa ke Istana Negara untuk ikut upacara kemerdekaan. Nah, dalam berita itu yang pertama, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, naskah asli tulisan tangan presiden pertama kita, proklamator kita dibawa. Wah, itu luar biasa. Nah, saudara, konstitusi, undang-undang, kan kita nggak pernah ngelihat aslinya sampai hari ini. Tapi di dalam tulisan undang konstitusi itu ada otoritas, ada kuasa. Hebat nggak? Nah, sekarang kita lihat. Ini bagian terakhir. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini cara kita melihat firman Tuhan. Ya, kalau negara-negara di dunia bisa eksis setelah sekian banyak tahun, itu karena konstitusi yang dipegang, yang dilakukan oleh pemerintah. Maka sekarang kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Terima kasih. Kita punya Alkitab ini. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan memang bermanfaat, ya, saya baca, untuk satu, mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan 4, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena bukan kalimat ini. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa. Memang berguna, bermanfaat untuk manusia. 1, untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan, teguran-teguran. 3, untuk memperbaiki kelakuan. 4, dalam, ya, setiap ibadah ada khotbah, dan kalau khotbah pasti maaf. Lalu apa yang kurang? Nah, ini dia. Ketika gereja lebih banyak organisasi, aduh saudara, akhirnya bukan firman yang dikeluarkan, tapi peraturan-peraturan buatan manusia. Penting sekali dalam dan saya mulai hari ini melihat firman ini sebagai satu-satunya yang paling kehidupan kita, bukan yang lain. Jadi mulai hari ini saudara, apa saja yang terjadi dalam hidup kita, apa saja, ayo kita lihat ke buku yang satu ini, The Highest Authority. Maaf, sama. Ya, saya tidak tahu apakah di grup ini ada yang mekanik, ya, atau
atau bagian ini itu apa? Saudara, semua barang yang kita beli sesimpel apa? Ada manualnya enggak? Ada buku petunjuknya tidak? Sesimpel apa barang itu? Pasti ada, bukan? Baik yang elektronik maupun yang computerized, ya harus ada buku manualnya dan kita bisa melihat. Seperti itu hidup. Manual hidup manusia adalah buku yang satu ini. Namanya firman Tuhan. Maka itu kalau hidup kita mengalami gangguan apa saja, nggak usah jauh-jauh kemana. Langsung buka manualnya. Tentang iman, tentang kesehatan, tentang kesucian, tentang pengampunan, tentang ketaatan, tentang ekonomi, tentang apa saja. Di buku ini ada peraturannya. Dan kita harus ikuti. Kalau kita ikuti, hidup ini luar biasa. Nah, kalau saudara masih bisa cari di Google, di internet, ya, National Geographic. Tolong ya, catat. Yang edisi Mei 2013. National Geographic edisi Mei 2013. Saudara akan kaget. Saya memang hobi membaca National Geographic. Saya hobi. Tapi yang Mei 2013 itu dahsyat. Saya lewat di sebuah bandara, di airport. Tiba-tiba ada tulisan angka 120. Lalu gambar bayi. Apa itu? Nah, saya tertarik karena itu buku kesukaan saya. Begitu saya baca, saya kaget, saudara. Buku itu, National Geographic itu menulis, ternyata DNA semua manusia di dunia, ya, kalau hidupnya di pola sehat, maka manusia itu bisa bertahan sampai umur. Nah, saudara tahu nggak? Satu-satunya buku di dunia yang menulis umur manusia itu 120 tahun adalah Kejadian pasal yang ke-6. Dan uniknya di National Geographic Mei 2013 itu yang nulis bukan orang Kristen. Akhirnya saya beli banyak buku itu, saya bagikan kepada teman-teman saya termasuk para hamba Tuhan. Jadi Alkitab ini bisa sinkron dengan ilmu. Luar biasa. Kira-kira sudah ada yang bisa ngelihat nggak? Yang ikut Zoom ini, ikut Facebook, Instagram, National Geographic. Jadi klik di Google ya, National Geographic, langsung tulis angka 120. Langsung keluar buku itu. Menarik sekali, saudara. Jadi saya bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Buku ini luar biasa. Maka itu saya katakan lagi. 5 itu penting. Apa saja yang Tuhan Yesus katakan, kerjakan itu. Maka mujizat terjadi. Saudara baca baik-baik. Semua mujizat yang terjadi di Alkitab itu karena ada firman. Karena ketaatan. Maaf, bukan karena doa puasa, bukan karena doa pagi yang rajin, bukan karena memberi persembahan, tidak. Kalau sampai karena ada orang rajin memberi persembahan dan ada mujizat, saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang mata duitan. Maaf saya berkata. Semua mujizat itu karena taat, karena obey. Nah ini dia, terima kasih. Oh, Ibu Nelwan. Oh, ini faktanya, saudara. This baby will live to be 120 years. Wih, keren sekali. Jadi angka ini ada di Kejadian pasal 6. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menuliskan umur manusia itu 120 tahun. Cuma Alkitab lagi sekali. Kejadian 6. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bu Nela. Dan inilah faktanya, saudara.
Betapa hebat firman Tuhan itu. Maka itu mulai hari ini ayo kita mencintai firman. Bukan sebagai kitab suci sebuah agama, tapi ini manual kehidupan kita. Dan semua orang boleh membacanya, enggak cuma yang Kristen. Yakinkan teman-teman kita. Baca buku ini bukan sebagai kitab suci agama, tapi sebagai buku kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cintai firman Tuhan mulai hari ini. Oke, saya kembalikan kepada host. Wow, puji Tuhan Bapak, terima kasih. Sama, saya juga diberkati. Bapak suaranya. Iya. Tunggu kami diberkati Pak, jadi memang luar biasa ini. Cukup katakan sepatah kata maka hambaku akan sembuh ya Pak. Amin, Berarti amin. otoritas yang seperti Bapak sampaikan. Otoritas, marilah kita renungkan saudara-saudara pagi, siang, malam. Otoritas tertinggi alam semesta adalah firman. Amin. Hidup bahagia, hidup adil, karena firman the highest authority. Haleluya. Amen. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih ya. Benar-benar Pak, ini kami tidak ada technician di sini Pak. Oh. Ini adalah ikatan persekutuan mantan awak kami. Jadi kami ini bekas pramugari. Masih cantik-cantik, masih cakep-cakep. Karena otoritas kita luar biasa. Amin, Pak. amin. Kita cantik semua, amin. Amin. Iya. Luar biasa, luar biasa. Selamat datang untuk bapak-bapak ibu yang belum kami kenal ya. Selamat bergabung di ibadah PDI pagi ini. Memang tadi agak-agak bingung ini siapa, tapi luar biasa. Anak-anak saya. Saudaraan Iya. yang telah kami Yang di sehingga Facebook bisa login. sebentar lagi saya ada Zoom lagi dengan Sekolah Alkitab dari Singkawang ya. Kami benar-benar Ikuti nanti di Pak. Facebook. Wah, ini mesti sering-sering diundang nih Pak Daniel nih. Oh, senang sekali. Siap. Siap. Siap Pak ya? Iya. Boleh, asal cocok waktunya. Baik, saudara. Iya, betul Pak. Memang sengaja ini dibuat jam 3 waktu Indonesia bagian Barat, jadi jam 4 Kuala Lumpur. Dan untuk yang di Eropa masih bisa pagi. Pagi, Kita iya. Ada yang dari di London, ada yang di Bremen, Iya. Jerman. Jadi kalau pagi masih bisa bangun. Kalau tengah malam agak susah yang di Amerika Pak. Iya. Gabung bersama kami. Sebentar lagi juga saya ada. Ya. Bapak, ini Pak, kalau begitu saya akan cepat saja. Ya. Selanjutnya adalah persembahan. Kami mempunyai persembahan. Jadi persembahan online bagi yang rindu menabur berkat untuk menopang pelayanan PDI Magi, baik itu pelayanan ke dalam maupun keluar. Silakan langsung transfer ke bendahara yang tertera dalam screen, dan ini juga akan kami share di dalam WhatsApp group. Begitu pula dengan dana diakonia, dana kasih dari kita untuk menopang sesama anggota yang membutuhkan. Semua nama-nama di sini silahkan langsung dihubungi dan juga mentransfer ke BCA. Yang di Facebook, sampai ketemu sebentar lagi ya. Baik, Pak, Tuhan Yesus kalau memberkati. langsung saja ini dengan saudara kami Erna untuk pengumuman. Sehabis pengumuman kita akan ada doa berkat Pak. Silakan Erna.